Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020. Yang saya hormati pula peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020. Pada kesempatan ini izinkanlah saya, Nikomang Junianti dari SMA Negeri 1 Pupuan, menyampaikan argumen saya terkait mosi, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dan pada kesempatan ini saya selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Sebelum saya menyampaikan argumen saya akan menjelaskan ataupun menyampaikan beberapa hal mengenai indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah merupakan sebuah nilai yang dimiliki oleh suatu sekolah dalam hal kejujuran saat melaksanakan ujian berlangsung. Semakin tinggi indeks integritas sekolah, maka itu akan berpengaruh positif pula untuk kita semua. Karena untuk masuk perguruan tinggi tahun ini ada dua hal, yaitu melalui nilai ujian nasional dan melalui indeks integritas sekolah. Nah, semakin tinggi indeks integritas sekolah, maka peluang kita masuk ke perguruan tinggi tersebut lebih mudah. Nah, oleh pendapat tersebut atau oleh argumen tersebut, jadi saya mendukung atau setuju terhadap mosi, yakni penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Karena melalui penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, maka sekolah akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas indeks tersebut, sehingga akan menciptakan banyak sekolah yang memiliki nilai integritas tinggi, sehingga dunia pendidikan mengalami peningkatan kualitas. Misalkan sekolah tersebut indeks integritasnya rendah, jadi melalui penerimaan mahasiswa baru ke perguruan tinggi yang menggunakan indeks integritas sekolah, indeks integritas sekolah tersebut secara otomatis akan berusaha diperbaiki oleh sekolah yang bersangkutan. Nah, selain itu, indeks tersebut juga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan mutu sekolah. Indeks tersebutlah yang nantinya akan digunakan oleh siswa agar diterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Selain itu, alasan lain karena hal tersebutlah siswa akan mulai sadar betapa pentingnya nilai kejujuran. Jadi secara tidak langsung siswa akan berusaha bagaimana membuat diri mereka atau berusaha bersikap jujur dalam segala hal. Kemudian, memang sepantasnya perguruan tinggi tersebut menggunakan indeks integritas sebagai dasar agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam dunia penerimaan mahasiswa baru. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang-orang dalam kehidupan sehari-hari jika mereka sudah memiliki uang, apapun yang mereka inginkan dapat mereka lakukan. Tidak terlepas dari masuknya siswa ke perguruan tinggi tersebut, bisa saja orang yang memiliki uang walaupun kemampuan mereka rendah, tetapi karena uang tersebut mereka bisa masuk ke perguruan tinggi. Sedangkan orang yang tidak memiliki uang ataupun ekonominya rendah, karena kondisi tersebut mereka bisa saja tidak bisa diterima di perguruan tinggi tersebut karena uang tersebut. Nah, kemudian jika perguruan tinggi menilai siswa tersebut dari nilai saja, maka kemungkinan besar akan ada kecurangan karena nilai tersebut bisa dibuat-buat. Lain halnya dengan nilai indeks integritas sekolah, itu tidak bisa dibuat-buat oleh sekolah bersangkutan karena ada lembaga khusus yang khusus menangani nilai indeks sekolah tersebut, yaitu Badan Akreditasi Nasional. Nah, jika indeks integritas tersebut tidak digunakan sebagai dasar, maka lulusan mahasiswa dari perguruan tinggi tidak memuaskan. Dan ini akan berdampak pada perguruan tinggi tersebut kedepannya tidak bisa mendapatkan mahasiswa lagi. Karena perguruan tinggi tersebut tidak menghasilkan lulusan mahasiswa yang menjanjikan. Tidak cukup sampai di sana saja.
lulusan dari perguruan tinggi tersebut, jika mereka sudah tidak memiliki kemampuan, maka akan berpengaruh di dunia kerja. Dan jika sudah mengalami hal seperti itu, maka akan menyebabkan sumber daya manusia yang rendah. Nah, dapat kita bayangkan jika sumber daya manusia rendah, maka dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan berbagai persoalan. Nah, baik itu persoalan yang rumit ataupun yang masih bisa diatasi. Nah, jadi oleh sebab itu ada baiknya jika indeks integritas sekolah tersebut dijadikan acuan agar nantinya untuk kedepannya dapat menciptakan generasi yang memiliki nilai kejujuran yang tinggi, serta tidak terlepas dari siswa yang seharusnya memiliki kemampuan yang tinggi pada bakat mereka ataupun sesuai dengan nantinya jurusan yang mereka ambil, agar kedepannya dapat menciptakan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang unggul. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.